warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholih dan sholihah, bertemu kembali dengan Ibu Guru Rizky pada pembelajaran kali ini. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat dan selalu bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sholih dan sholihah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, tambahkanlah padaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Kabulkanlah doaku, wahai Allah yang maha mengabulkan doa. Sholih dan sholihah, kali ini kita akan berbicara tentang dongeng dan kata sapaan yang terdapat di dalamnya. Nah, kali ini Bu Guru punya sebuah fabel nih. Kita tonton terlebih dahulu yuk. 4 sekawan. Pada suatu ketika ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar." Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkuak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkuak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing." Segera saja si gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, "Aku akan makan kura-kura hari ini." Si gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, "Kita bisa lakukan satu hal. Aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus." Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat.
Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Masya Allah, semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang baru saja kita tonton. Nah, kira-kira apa saja ya hikmah dari dongeng tadi? Yang pertama, jika kita menjaga kebersamaan, entah itu dengan keluarga, dengan teman, atau dengan orang-orang lain yang solih dan baik hati, maka Allah akan bukakan untuk kita jalan dari setiap masalah. Teman-teman perhatikan bagaimana kerjasama si tikus, si gagak, si kura-kura, dan si rusa. Walaupun berbeda, mereka tetap bersama dan saling menolong. Sehingga Allah karuniakan kebersamaan dan rasa saling bersaudara di antara mereka. Masya Allah. Kemudian yang kedua, dengan kita bersyukur, maka Allah akan cukupkan kita. Si pemburu tadi sudah berhasil mendapatkan kura-kura, tapi dia tidak bersyukur dan masih saja mengejar si rusa. Pada akhirnya, si pemburu kehilangan keduanya. Subhanallah, maka kita harus selalu bersyukur ya teman-teman dengan apa yang sudah kita dapatkan. Solih dan solihah, hikmah tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Oh iya teman-teman, di awal pembelajaran tadi Bu Guru Rizky menyapa teman-teman, betul? Bu Guru menyapa dengan sebutan solih dan solihah. Karena Bu Guru yakin teman-teman semua insya Allah adalah anak-anak yang solih dan solihah. Nah, berbicara tentang kata sapaan, apa ya arti dari kata sapaan itu? Kemudian, jenisnya apa saja? Apa juga manfaatnya untuk kita? Serta, di mana ya letak dari kata sapaan tersebut? Yuk kita pelajari bersama-sama. Apa yang dimaksud kata sapaan? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menegur atau menyebut orang yang sedang diajak berbicara. Kata sapaan berfungsi sebagai kata ganti nama pelaku dalam dialog. Jenis kata sapaan. Nama diri seperti Ali, Hasan, Zahra, dan lain-lain. Panggilan dalam keluarga seperti ayah, ibu, nenek, adik, paman, dan lain-lain. Sebutan untuk seseorang seperti tuan, nyonya, nona, bapak guru, ibu dokter. Letak kata sapaan terdapat dalam kalimat langsung di dalam tanda petik. Perhatikan contoh berikut. Hei rusa, ayo kita cari rumput ke sebelah sana. Si kambing menegur temannya yang sama-sama kelaparan. Dalam kalimat tersebut, kata sapaan adalah hei rusa, karena berupa nama diri dan berada di dalam tanda petik. Sementara si kambing bukan merupakan kata sapaan. Walaupun dia nama diri, namun hanya sebagai keterangan dan tidak berada dalam tanda petik.
Nah, sekarang kita coba cari kata sapaan dalam percakapan berikut yuk. 1. Terima kasih tikus karena sudah membantu aku, ucap si rusa. 2. Halo Tuan Buaya, apakah kalian mau membantuku menyeberang sungai hari ini? Tentu saja, kancil kecil. 3. Ayah, selamat datang di rumah. Terima kasih, Nak. Dalam percakapan pertama, kata sapaan adalah tikus. Dalam percakapan kedua, kata sapaan adalah Tuan Buaya dan kancil kecil. Dalam percakapan ketiga, kata sapaan adalah ayah dan nak. Teman-teman yang soleh dan solihah, untuk mempraktikkan penggunaan kata sapaan dan pahamnya kita mengenai kebersamaan, Bu Guru punya sebuah challenge untuk kalian semua. Bu Guru mempunyai 6 potongan gambar. Silahkan teman-teman tentukan cerita yang sesuai dengan gambar tersebut. Adapun aturan untuk bercerita adalah, yang pertama, cerita berkesinambungan dari gambar 1 sampai gambar 6. Yang kedua, ceritanya bertema kebersamaan ya. Yang ketiga, gunakan kata sapaan dalam cerita yang teman-teman buat. Yang keempat, waktu bercerita 1-5 menit. Yang kelima, lakukanlah yang terbaik dengan suara, ekspresi, dan jalan cerita yang jelas. Bu Guru yakin teman-teman memiliki imajinasi dan kumpulan kisah baik untuk bisa diceritakan. Karena sejatinya kita semua Allah ciptakan sebagai pengisah yang ulung. Insya Allah. Bu Guru tunggu ya video cerita kalian. Oh iya teman-teman, selain bercerita dengan kisah atau dongeng, kita juga bisa loh menunjukkan kebersamaan melalui gambar. Kemudian kita pajang di tempat yang bisa dengan mudah kita lihat. Yuk kita perhatikan contoh gambar kebersamaan berikut ini.
Masya Allah, indah sekali gambar kebersamaan tadi. Teman-teman boleh mengikuti dengan gaya teman-teman sendiri ya. Dengan tujuan, pertama, menyalurkan bakat. 2, memperindah ruangan rumah kita. 3, menghangatkan suasana di tempat tersebut. Dan yang keempat, untuk mengingat momen yang ada. Semoga kita semua selalu diberkahi dengan kebersamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholih dan sholihah, Bu Guru Rizky akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.